Oke, sorry terputus. Tadi listriknya saya turun. Oh, lewat Tommy Mace. Masuk TV, mah. Masuk TV. Oke, thank you. Masih bertahan di sini. Sudah mau habis. Mana sih tadi tuh? Masuk tidak? Masuklah, tidak apa-apa. Oke, jadi sederhana. Kok nggak dingin lagi AC-nya ya? Oke lah. Jadi SWOT-nya ini ambil SWOT EV dan IV, beri bobot di sini. Nah, ketika sampai pada langkah keempat, kita akan menentukan attractiveness score atau skor daya tarik. Ingat, 1 paling tidak menarik, 2 somewhat menarik, hampir menarik lah, kita bilang begitu. 3 menarik, 4 sangat menarik. Sederhana saja, 1 sampai 4 lah ya. Nah, kemudian total attractiveness score ini akan kita kalikan antara bobot dengan skor daya tarik. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita memberikan bobot skor daya tarik ini? Tentunya kita membandingkan antara pilihan strategi yang 1 atau yang 2 dengan informasi yang ada di sini. Contoh, strateginya ya, pilihan strateginya berdasarkan apa yang tersedia di SWOT. Fala, ke sana Fala. Ke sebelah Fala. Fala, ke sebelah. Nih. Jadi, pamannya, saya mau pilihannya adalah bikin toko baru yang lebih gede atau renovasi yang lama. Nah, sekarang kita tinggal lihat informasinya nih. Dari sisi peluang, apa yang bisa berkesesuaian dengan strategi atau potensi strategi tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat, oh terjadi peningkatan populasi di wilayah kita. Umpamanya kalian mau buka toko baru, ternyata jumlah penduduk meningkat. Nah, itu kan menarik ya. Itu bisa kita bilang, oh ini penting, ini informasi. Maka kita kasih dia bobot 2, 4. Karena kita perlu toko yang lebih besar untuk mempersiapkan diri dengan terjadinya peningkatan penduduk. Contohnya adalah ketika Indonesia ini mau buka kota baru, mau bikin kota baru, maka di situ itu kan sepi ya, kabupaten yang kecil dalam ya bukan kecil dalam jumlah penduduk kecil, tapi kita kan tahu bahwa ketika Indonesia pindah ke kota baru, otomatis di sana itu akan berkembang gila-gilaan karena yang namanya saya kota, akan ada potensi peningkatan populasi. Nah, kalau kalian punya toko di sana, sudah dari dulu punya toko, apa yang kita akan lakukan untuk mempersiapkan diri? Ya mau tidak mau kita harus lebih baik kita bikin toko baru dibandingkan kita renovasi yang sudah ada. Renovasi yang sudah ada kan mungkin terbatas lahan dan lain-lain. Tapi kalau kita bikin toko baru di tempat yang lebih luas, itu akan lebih secara bisnis potensial dibandingkan renovasi semata. Nah, kemudian kita bandingkan lagi, akan ada rival komputer, akan ada pesaing yang membuka di dekat kita. Nah, kita bisa saja bilang, oh dibandingkan bikin baru lebih baik jangan terlalu banyak buang uang deh, kayak gitu ceritanya umpamanya ya. Kita kasih bobot di sini 2, kemudian kita kasih di sini 4. Terserah kalian putuskan di mana. Di sini judgement strategis kalian lah ya. Keputusan strategis kalian berbicara di sini. Kemudian vehicle traffic passing store up 12% yang kayak minggu lalu. Tingkat kemacetan naik 12%. Nah, ini kalian bisa taruh-taruh dia di sini. Ya, tempatkan aja seperti yang tadi. Jadi kasih bobot mana yang paling menarik. Kalau kita bangun toko baru, bisa saja toko baru tersebut itu kan berbeda lokasi. Artinya kalau kemacetan itu bukan terjadi di toko baru, tapi di toko lama dong. Makanya lebih bagus kita renovasi toko dong, 4. Makanya kita kasih dia poin 4 di sini dibandingkan
poin bikin toko baru. Nah, kalau kalian lihat di sini, 45678 kita kasih tanda dash atau tanda centang. Centang ya? Bukan tanda centang sih. Garis datar lah ya. Pokoknya tidak kita isi. Kenapa? Kalau satu diisi, semua diisi. Kalau satu tidak diisi, kita kasih tanda kosong saja seperti ini. Kenapa ya? Karena mereka memang tidak terlalu tepat. Mereka memang tidak terlalu tepat atau tidak terlalu berkesesuaian dengan strategi yang mau kita ambil, tidak terlalu penting. Nah, langkah-langkah tersebut akan kita ulang juga begitu-begitu. Jadi pelan-pelan kita baca satu demi satu. Penting, tidak sesuai, tidak dengan strategi kita. Kasih bobot, kemudian baca lagi, begini-begini, satu-satu ya, satu-satu kalian susun. Oh ini penting, ini tidak penting, kasih bobot, tidak penting, kayak gitu-gitu ya. Begitu, dan sampai di sebelah ya, sampai di SWOT, EV, semua kita baca pelan-pelan. Oh ini bisa kita kasih bobot nih, oh ini tidak perlu. Nah, kita kasih bobot aja, 1, 2, 3, 4. 1 tidak menarik, 4 sangat menarik. Kasih bobot yang penting-penting, yang tidak penting kasih bobot. Kalau kalian kasih bobot di satu bagian, di bagian yang lain kalian kasih bobot juga. Kalau tidak kalian kasih bobot pada satu bagian, maka di bagian lain juga jangan kasih bobot. Karena kenapa? Mau dikalikan. Kemudian kita isi terus menerus. Selepas sampai pada bagian terakhir sudah selesai, kalian kasih bobot daya tarik ini, sederhana deh. Kemudian kita tinggal hitung total attractiveness score, TAS, total attractiveness score atau skor daya tarik total. Caranya gimana? Tinggal kalikan bobot dengan skornya. 0,1 dikali 4, 0,4. Begitu terus ke bawah, kali, mana sih? Dikalikan terus, kali, ini 0,15 kali 4, 0,6, 0,12 kali 4, 0,48, 0,08 kali 2, 0,16. Itu kita kalikan saja ya, sederhana sekali, kali. Padahal ini hitung-hitungan sederhana ya, tapi kita sudah bisa menjualnya ke orang-orang yang mau kita jual. Kemudian setelah kalian sampai pada bagian paling terakhir, tinggal yang di total attractiveness score ini tinggal kita jumlahkan ujung pukul ujung. Mulai dari sini paling di atas, dari EV dan IV kita jumlahkan secara total ya. TAS-nya ini total dari atas ke bawah, kita jumlahkan keseluruhan. Kalian akan dapati angka 4,36 di sini kalau kita jumlahkan. Menurut contoh ya. Kemudian begitu juga yang ada di sini, kita akan dapat angka 3,27. Nah, sampai di sini, kita tinggal tentukan bahwa oh ini 436 tentunya kan lebih tinggi dari 3,27. Oh artinya bikin toko baru yang lebih gede, lebih masuk akal berdasarkan informasi-informasi yang kita peroleh dibandingkan renovasi toko lama. Sampai di sini ya kita eksekusi saja strategi untuk membangun toko baru dengan nuansa yang lebih bagus dan lebih gede tersebut. Selepas ini sampai kalian pada angka di sini, oh yang mana yang lebih gede itu yang kita pilih. Selesai juga KSPM-nya. Selesai sudah KSPM di sini. Jadi kesulitan terbesar dari sini adalah memutuskan secara adil dan benar. Yang saya sebutkan tadi dari awal, good judgment, intuisi, kemudian ya good judgment itu ya. Jadi sudah, sekarang sederhana sekali. Kasih bobot, ingat kasih bobot-bobotnya di sini, kasih bobot ini dan ini, itu selalu bagian yang paling sulit. Kenapa? Karena di sini yang menjadi informasi seberapa paham kita dengan atau seberapa bagus kita dalam menilai suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Sampai di sini selesai sudah KSPM. Ada yang mau bertanya? Halo, KSPM sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Halo.
Halo, mau bertanya? Bisa dipahami? Sederhana, tidak sederhana? Gampang, mudah? Ada yang mau bertanya? Jadi kalian bisa unduh slide-nya itu di Lentera, seingat saya jangan lupa absen. Kemudian ada juga tadi catatan langkah-langkahnya, saya kirimkan di WhatsApp grup kalian. Tinggal kalian baca slide-nya, kemudian bandingkan dengan apa yang saya tuliskan, kayak gitu, apa yang di slide kita dengan yang catatan itu. Kemudian nanti sebentar saya juga akan berikan kopian rekamannya sama kalian kalau masih bingung-bingung. Tapi yang pasti mudah sekali, yaitu copy FAV, tempatkan pada bidangnya masing-masing, copy juga yang bobotnya, tempatkan di bagian kanannya, kemudian ambil strategi yang dari SWOT, kemudian nanti kita tinggal bandingkan strategi. Dan itu bisa banyak ya ke samping kanan, kalau kalian punya strategi adalah umpamanya bangun toko baru yang lebih gede, renovasi toko lama, atau kalian bisa juga tambahkan ke strategi ketiga, pindah ke kota baru, atau ekspansi ke kabupaten lain, itu kan bisa saja kita tambah-tambahkan semua itu ke sampingnya. Nanti tinggal kita sesuaikan, jadi dibandingkan. Jadi kalau 3, 4, 5 strategi, kita bandingkan semua antara satu strategi dengan strategi yang lain. Nanti akan muncul angkanya di bawah, kita bilang, oh dari 5 strategi, pilihan strategi nih, ini yang paling menarik berdasarkan hitung-hitungan angka. Jadi bagaimana dapatnya? Tentunya yang secara sederhana adalah bobot tersebut kita kalikan lagi dengan skor daya tarik. Skor daya tarik tersebut kita kalikan untuk mendapatkan total attractiveness score atau skor daya tarik total. Kemudian tinggal dijumlahkan ke bawah, jumlah mana yang lebih tinggi itulah skor yang akan kita eksekusi. Itulah strategi yang akan kita eksekusi terakhir. Sampai di sini ada yang mau bertanya? KSPM sudah selesai. Saya, Pak. Siapa itu? Saya, Pak. Ya, tanya Midek. Itu yang di strategi yang di bagian SWOT kan ada 4 kalau tidak salah, Pak, yang kotak-kotaknya. Itu Ada semuanya di 4 kuadran kan? Ya. Apa namanya, analisis sesuai yang mau kita analisis saja. Analisis bisa jadi pilih, Pak. pilih-pilih. Oh iya, Pak. Pilih. Jadi kalian umpamanya ada di SO ya strateginya umpamanya bikin toko baru. Itu aja kita ambil satu saja. Nanti dibandingkan, kalian lihat lagi di situ di 4 kuadran yang bagian bawah itu. Yang mana yang bisa berkesesuaian ya. Ambil aja, kemudian bandingkan kayak gitu-gitu. Jadi ceritanya beberapa pilihan strategi yang kita bandingkan. Intinya ya dia sederhananya seperti itu. Tidak semua harus kita bandingkan. Ceritanya nih kalau ada pilihan strategi ya, kalau tidak ada pilihan strategi ya tinggal ambil aja. Tapi biasanya strategi itu kan ketika kita memutuskan sesuatu kan kita kan pasti biasanya ada 2 atau 3 pilihan. Biasanya kan gitu ya. Kalian mau makan saja kan bakso, nasi goreng, tempe doang, Indomie. Itu kan gitu sederhananya ya. Pada level paling sederhana saja kita masih bingung mikir kayak gitu. Jadi strategi, apalagi strategi organisasi yang keluarnya duit, seharusnya ada pembandingnya dong. Rekrut karyawan, baru tetap. Rekrut karyawan kontrak, kan gitu pembandingannya ya. Apalagi pekerjakan warga lokal, pekerjakan warga pendatang baru, itu kan kayak gitu-gitu lah ya. Atau strateginya di sini adalah beli bahan baku dari toko A, beli bahan baku dari toko B, itu kan gitu-gitu ya. Jadi itu maksudnya yang dimaksud dengan strategi-strateginya. Jadi bandingkan saja. Kalau kita beli dari toko A, kemudian kita analisis dengan EV-nya, SWOT-nya, mana yang lebih menarik dibandingkan dengan kita beli dari toko B. Jadi tidak semua harus kita lakukan. Pada final test
Tidak semua kalian harus bandingkan, tapi ya ambil saja satu strategi yang ada di SWOT, kemudian bandingkan dengan apa yang mungkin ada yang bisa kita bandingkan. Jadi kalau umpamanya bikin toko baru, renovasi, itu kan perbandingan ya, pilihan ya. Rekrut karyawan, naikkan gaji karyawan yang sudah ada, itu kan pilihan ya. Bagaimana ya? Apakah saya harus rekrut karyawan baru, atau saya naikkan gaji dari karyawan-karyawan yang sudah ada? Kan kayak gitu, itu pilihan. Atau yang berikutnya adalah beli dari toko A kayak tadi, atau beli dari toko B, atau bikin promosi di tempat A atau bikin promosi di tempat B kayak gitu, atau bikin sewa billboard reklame yang mahal, atau promosinya cukup di dalam toko saja dengan iklan apa, spanduk-spanduk apa segala macam. Itu kan semua pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Apa saja yang kalian lihat di SWOT, beragam pilihan strateginya, silahkan kalian pertimbangkan kira-kira pembandingnya ini apa ya, strategi pembandingnya ini apa. Nah, tempatkan aja dia di samping, kemudian kita bandingkan mana strategi yang paling menarik. Atau kalian bisa lihat ya di SWOT itu kira-kira antara yang ini, mana yang lebih menarik dibandingkan dengan strategi yang lain. Sederhana saja KSPM ini. Intinya adalah membandingkan. Ujung-ujungnya ya angka di bawah. Kalau ada angka, kita berdasarkan saya punya analisis, Bapak, ini strategi ini dia lebih menarik berdasarkan ya hitung-hitungan ini, Pak. Kalau ini dia kira-kira dia kayak gini. Jumlahnya segini. Kemudian ini jumlahnya segini. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada lagi. Jadi sudah paham semua, siap untuk final test nanti ya. Luar biasa alisnya nih Mayang Sari. Ada lagi? Supaya kalian bisa lihat alisnya Mayang Sari, luar biasa. Besar-besarnya tuh. Ada yang lagi yang mau ditanyakan, Ces? Nanti rekamannya nanti bisa kalian kalian nanti saya bagikan link videonya. Kalau masih bingung, itu bisa kalian ambil, kalian nonton. Insya Allah akan saya bagi link YouTube-nya. Jadi dia akan dua versi karena tadi itu mati lampu, jadi terpotong rekamannya ya. Jadi mungkin nanti jadi pas rekaman tadi ya terpotong. Kalau sudah tidak ada, seperti biasa, baca kembali kasus yang saya kasihkan kemarin soal Bank BCA, kemudian coba susun atau buat KSPM-nya, oke? Saya kasih kalian waktu sampai hari apa sih ini? Selasa. Kamis pagi jam 8, oke? Jam 8 pagi, kalian tinggal store kembali KSPM-nya. Seperti biasa, kumpulkan ke Mayang Sari. Saya sudah kasih besar mukanya dia di sini. Sudah makeup rapi, pakai lipstick. Alisnya juga sudah cetar membahana. Syahrini juga sudah bangga sama dia karena sudah mengikuti tutorial-tutorial makeup dengan benar. Tampil flawless walaupun patah hati. Itu adalah moto hidup dia. Tampil cantik walaupun patah hati. Itu kan moto-moto kita ya. Tetap ganteng walaupun broken heart. Kayak gitulah. Nggak ada ya. Daripada saya ngobrolin semakin melantur, intinya jangan lupa absen.
Karena absen-absen itu absen manual, kalian yang menentukan diri kalian absen atau tidak. Isi dengan benar, jangan terlalu suka salah-salah isi absen. Perhatikan pelan-pelan karena absen itu yang menentukan berita acara kalian nanti. Apabila sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.